apa? Tentang hari 4. Beli makan gelap. Ada yang punya nasib lebih sial dari dia. Jadi kan waktu anak sekolah yang setengah mati kerja cari uang untuk biaya rumah sakit adiknya. Sialnya dia punya bapak yang gak tahu diri yang koyak-koyak duit kerja kerasnya selama ini. Gak terima sama semua keadaan yang diterimanya. Dia ngadu ke Tuhan kenapa bisa seenggak adil itu. Di situ tiba-tiba dia dapat telepon dari rumah sakit kalau adiknya udah punya pendonor dan mutusin buat datang besoknya. Tapi aneh, donor itu belum ada dan MC sadar kalau dia kena time looping. Itu keadaan yang buruk karena adiknya yang sakit juga ikut ke looping dan kondisinya makin parah. Di situ MC berdoa lagi ke Tuhan untuk keluar dari looping itu. Dan di saat yang sama, temannya datang untuk minta uang dan membuat si MC kalah dan membunuh temannya di tempat itu. Secara ajaib, MC bisa ngelewatin hari tanpa looping. Ya, bapak doa terus satu orang untuk bisa ngelewatin hari sampai adiknya bisa operasi. Judulnya Q1 Happy End. Kalian masih pada ingat gak sih sama episode Snowball Effect yang cerita inti ini Batam mengalami musim salju secara mendadak gara-gara mencairnya es di gunung. Nah tadi di situ kita tuh dilihatin SpongeBob yang mau main lempar bola salju. Terus ada momen Patrick yang gak sadar kalau SpongeBob diem-diem lempar bola salju duluan ke mukanya. Dan pas ketemplok sama bola salju, Patrick tuh merasa ketakutan dan bilang kayak gini. Ternyata ya adegan ini tuh merujuk ke peristiwa perang antara Uni Soviet dengan Finlandia, di mana saat itu tentara Uni Soviet pada ketakutan gara-gara banyak dari mereka yang tertawa karena lontaran peluru sniper yang asalnya itu nggak tahu dari mana tiba-tiba ada kenok aja. Dan ternyata peluru tersebut berasal dari sniper di balik salju yang bernama Simo Haiha. Sang sniper handal yang dijuluki White Death yang dikatakan bisa menembak tanpa teropong bahkan di cuaca bersalju. Windah Basudara tunjukkan betapa pentingnya pendidikan lewat game Heotau yang baru-baru ini lagi booming banget kan. Pada saat tingkat pendidikan masyarakat di dalam game tersebut dinaikkan, kota-kota jadi maju, banyak daerah yang lepas dari kemiskinan dan warga jadi luas. Game Heotau bukan hanya sekedar game, tapi bisa merepresentasikan pejabat yang baik atau menjadi orang untuk mendukung pemerintahan yang korup saat ini, seperti yang dilakukan oleh netizen Indonesia. Nah, kabarnya kemarin Windah Basudara juga ikut bermain game Heotau. Namun ada yang unik banget nih, karena Windah Basudara menjadi wali kota yang sayang terhadap rakyatnya dan memberikan pendidikan yang baik. Hasilnya kota-kota pada saat itu jadi maju, masyarakat jadi puas, tingkat kepuasan tembus 90%. Dan pada saat rakyatnya mampu, Windah Basudara tunjukkan betapa pentingnya. Observe, be silent. Night falls. Close your eyes. Be silent. Observe. Feel the dark. To dust. Selama 300 tahun, ia memiliki kemampuan untuk menggunakan adalah giliran Tinkerbell. Ia dan teman-temannya sebuah tim amatir mempersembahkan kue luar biasa dengan 10 lapisan. Setiap lapisan menceritakan kisah unik tentang Lembah Peri. Galada percaya diri dengan pengalamannya dan merasa tidak memerlukan rencana. Ia segera mengeluarkan peralatan lamanya yang sudah terbukti andal. Sebaliknya, Tinkerbell menggunakan alat-alat sihir paling modern untuk mulai memanggang. Galada mengerjakan semuanya dengan tangan, sementara tim Tinkerbell memanggil bahan-bahan dengan sihir dan menghias kue menggunakan alat-alat ajaib. Kompetisi itu berubah menjadi pertarungan antara tradisi dan modernitas. Kedua tim memberikan yang terbaik dan suasana pun dipenuhi ketegangan dan kegembiraan. Para peri dari seluruh lembah berkumpul untuk menyaksikan duel besar dalam dunia pastry. Sang ratu duduk di singgasananya mengamati semuanya dengan penuh minat. Galada menyajikan kuenya terlebih dahulu. Dibentuk dengan sempurna, bercita rasa tradisional, dan dengan glasir khasnya yang berkilau. Penonton mengaguminya sambil berkata, "Wow, ini benar-benar kue gelato klasik." Kemudian tibalah saatnya Tinkerbell. Ketika kuenya diperlihatkan, mata semua orang langsung berbinar. Kue 10 lapis itu tampak seperti sebuah karya seni. Setiap lapisan menceritakan kisah tentang Lembah Peri, tentang cinta, persahabatan, keberanian, dan impian akan dunia yang baru. Kue itu memiliki rasa-rasa inovatif, warna-warna cerah, dan sentuhan magis. Sang ratu berhenti sejenak untuk berpikir. Di satu sisi, ada 300 tahun keahlian yang tak tertandingi. Di sisi lain, ada kreativitas segar dan usaha tulus dari Tinkerbell. Selama 300 tahun, para peri pembuat kue hanya membuat satu jenis kue. Rasanya bisa berbeda, tapi sang ibu tak pernah menyangka bahwa hanya karena satu omelan, senyum putrinya akan menghilang selamanya. Sejak hari itu, gadis tersebut tak pernah menangis lagi. Dan juga tak pernah tersenyum. Di dunia ini, bahaya ada di mana-mana. Untuk melindungi umat manusia, setiap negara harus memiliki setidaknya satu Holy Maiden.
Gadis itu menghabiskan seluruh hidupnya untuk pelatihan sebagai Holy Maiden, hingga ia berubah menjadi mesin belajar yang dingin dan tanpa emosi. Di usia 16 tahun, ia akhirnya menjadi Holy Maiden terkuat di negaranya. Dengan dukungan raja, ia bahkan dijodohkan dengan pangeran kedua kerajaan. Namun ia tak pernah dicintai oleh rakyat. Di mata mereka, gadis itu hanyalah pemecah masalah tanpa perasaan. Tak peduli seberapa sulit tugasnya, ia selalu menyelesaikannya dengan sempurna. Ia tak menunjukkan emosi, tak peduli pada siapapun. Orang-orang menganggapnya sombong dan dingin. Sangat berbeda dengan adik perempuannya. Adiknya juga seorang Holy Maiden, namun ia lembut dan pemekasih. Dibandingkan sang kakak, rakyat jauh lebih menyukai sang adik. Senyum adiknya bahkan dianggap sebagai harta kerajaan. Sementara sang kakak hanya diperlakukan sebagai alat negara. Suatu ketika kerajaan menghadapi krisis air. Menggunakan minyak hujan untuk namun orang menganggap melihat ekspresi wajahnya yang dingin hanya menjadikan tuntutan-tuntutan untuk memancing reaksinya. Be silent. Observe. Fear the dark. Membandingkannya dengan sang adik. Siapapun. Be silent. Close your eyes. Fear the dark. Be silent. Sang adik jauh lebih pantas menjadi putri mahkota. Yang lebih menyakitkan, orang tua gadis itu juga setuju. Tak hanya itu, mereka bahkan menjual gadis tersebut kepada negara tetangga. Ternyata Holy Maiden satu-satunya di negara itu telah meninggal. Pangeran kedua pun menyetujui permintaan mereka dan menjadikan gadis itu sebagai alat tukar. Pangeran kedua merasa sangat bangga, sementara orang tua gadis itu menerima banyak uang. Gadis itu percaya bahwa semua ini adalah keinginan adiknya, maka ia pun meninggalkan negaranya tanpa perlawanan. Keesokan harinya ia tiba di perbatasan dengan kereta. Ia mengira dirinya akan diperlakukan seperti budak. Namun kenyataannya, sama sekali tak seperti yang ia bayangkan. Barisan prajurit menyambutnya dengan hormat, dan pangeran negara tetangga bahkan datang sendiri untuk menjemputnya. Sang ibu tak pernah menyangka bahwa ayah Hidup jadi peliharaan itu nggak enak banget. Close your eyes. To dust. Ini itu kan punya hubungan romansa yang lumayan unik gitu ya kan, dan si Friaran hubungan romansanya ya kasihan aja si Friaran ini cuy, udah sama cinta alam umur kayak Motor ini bisa menyala hanya dengan 1 tetes bensin, bahkan mampu menempuh jarak hingga 70 km per liternya. Dan buat kamu yang cowok, pasti nggak asing banget dengan motor ini, yaitu Honda G100 Dream yang pernah diiklankan di tahun 1996. Motor ini saking iritnya, orang-orang mengibaratkan misi full tangki bisa dibawa keliling dunia. Bahkan di dalam iklannya tuh, di tahun 1996, ada seseorang yang berjas hitam yang hanya memasukkan 1 tetes bensin. Motor tersebut udah bisa langsung menyala. G100 Dream adalah motor buatan Honda yang mana rahasianya ada pada rekayasa yang sangat sederhana. Hambatan buirnya dibuat rendah, maupun minimal, dan mesinnya disetel untuk konsistensi, bukan kecepatan. Kehilangan energinya lebih kecil, panasnya lebih jauh lebih irit. Apakah kamu Kenapa tiba-tiba motor ini di rumah? Motor ini bisa menyala hanya dengan 1 tetes bensin. Take it easy. Yaitu Honda G100 Dream yang pernah diiklankan di tahun 1996. Motor ini sangat irit. Isi full tangki bisa dibawa keliling dunia. Seperti dalam iklannya. gantian aku ya, ini berapa? This realm is truly... Jangan-jangan sulap. Seks ini mah bukan sulap, bukan sihir. Gak disangka aku ada yang naksir. Jelas. Seks? Hah? Panjang amat? Siapa suruh pasti gue yang pendek. Ya kan biar kamu gampang, sayang. If you ever have any questions about the Gantian realm aku ya, within, ini berapa? Bukan. Jangan-jangan sulap.
Bukan sulap, bukan sihir, gak disangka ada yang naksir. Ah, panjang banget. Siapa suka sih gue yang pendek? Ya kan biar kamu gampang, sayang. Sayang saya paling kayak buru ini kayak apa? Aku gak makan. Jadi, kalian tahu nggak kalau ternyata anak ini di kopi benar ada sensi kopi akan mendapatkan adaptasi anime. Ini merupakan karya dari autor demonya. Kalau sekilas kalian lihat di MRL, sepertinya seri ini merupakan karya pertamanya, di mana seri ini memiliki cerita yang cukup unik. Bercerita pada gadis bernama Kurumi yang beralih menjadi trader di forex. Bukan untuk jadi kaya kayak Timothy, tapi untuk membayar hidupnya yang sudah Alright, maybe I'll take one more kayaknya day aku tahu off and ceritanya bakal knock out the kemana. rest of the work once I'm Di sini feeling kita up akan to it. melihat mentalitas seorang trader saat dipermainkan dengan harga pasar. Seperti kata pepatah, jangan menilai buku dari sahurnya, bacalah maknanya, barangkali akan tahu maknanya. Jadi, Dari jam tangan pintar milik pilot yang merupakan korban pesawat ATR 42500 yang baru-baru ini mengalami insiden, kamarnya masih menyala dan terdeteksi ada pergerakan langkah belasan ribu steps yang diyakini oleh